Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Purwasi, MPC Psikolog. Perkenalkan, saya Agnes Pramestia dengan NIM 1930 901175, mahasiswi Fakultas Psikologi dengan Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema bipolar, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah modifikasi perilaku. Gangguan bipolar pada remaja. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan adanya perubahan mood yang fluktuatif, seperti tiba-tiba sangat murung padahal sebelumnya sangat bahagia. Gangguan ini bisa dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Gangguan bipolar pada umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi sangat pesimis, dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Selanjutnya, tanda dan gejala bipolar. Remaja dengan gangguan bipolar sering mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Seorang remaja bisa tiba-tiba sangat bergembira dan bahagia, namun tiba-tiba suasana hati bisa berbalik 180 derajat, jadi sangat marah atau sangat sedih. Kondisi seperti ini disebut dengan mania. Pada remaja, gejala dan pengobatan bipolar mirip dengan yang terjadi pada orang dewasa. Untuk mengetahui bagaimana bipolar terjadi pada remaja, berikut yang perlu diketahui mengenai episode-episode dalam bipolar. Berikut adalah episode-episode dalam bipolar. 1. Episode depresi. Ini merupakan episode pertama dalam gangguan bipolar. Gejala depresi dapat berkembang secara perlahan. Depresi yang mengakibatkan bipolar biasanya tidak hanya menunjukkan gejala kesedihan atau lekas marah, namun, gejala juga bisa ditunjukkan dengan adanya delusi, perasaan bersalah yang berlebihan, gangguan mental, serta kelelahan fisik yang teramat sangat. Lalu, yang kedua adalah episode manik. Episode manik pada tahap awal mungkin ditandai dengan suka mengambil resiko, berbicara sebelum berpikir, terlalu banyak berbicara, dan terlalu euforia atau lekas marah. Episode ini jika terlalu ekstrim biasanya harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga adalah episode hipomania. Episode ini tidak begitu ekstrim dan tidak semua orang melewati episode hipomania. Remaja bipolar pada episode ini menunjukkan sikap banyak berbicara, sangat produktif, sedikit murung, dan mudah tersinggung. Namun, gejalanya tidak mengganggu atau berbahaya. Hipomania lebih sulit didiagnosis karena gejalanya tidak terlalu mencolok. Dan yang keempat adalah episode campuran. Beberapa remaja dengan gangguan bipolar mengalami episode campuran. Gejala seperti pada episode depresi dan manik. Dalam episode campuran, pengidap memiliki suasana hati yang tertekan, tetapi terlalu banyak berpikir dan berbicara. Agitasi juga dan memiliki kecemasan yang tinggi. Selanjutnya adalah psikosis. Episode manik atau depresi bisa sangat parah hingga menyebabkan gejala psikosis. Gejalanya seperti halusinasi atau delusi. Ketika ini terjadi, terkadang bisa salah didiagnosis sebagai skizofrenia. Lalu selanjutnya, apa faktor penyebab gangguan bipolar pada remaja? Yang pertama adalah faktor keturunan. Seseorang berpotensi menderita bipolar jika salah satu anggota keluarga, misalnya ibu, ayah, atau kakaknya juga mengalami kondisi yang sama. Hal ini menandakan bahwa gangguan bipolar mungkin bersifat keturunan. Namun, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah faktor kelainan struktur dan fungsi otak. Di dalam otak, terdapat senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar rangsangan ke sel saraf di seluruh tubuh. Senyawa ini disebut juga dengan neurotransmitter. Jika jumlah neurotransmitter kurang, maka sistem pengendali aktivitas otak, termasuk yang mengatur emosi dan perilaku, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah faktor trauma psikologis.
Selain faktor biologis, gangguan bipolar pada remaja juga diduga dapat disebabkan oleh tekanan atau stres berat yang mengakibatkan remaja mengalami trauma psikologis. Trauma ini bisa terjadi akibat banyak hal, misalnya perceraian atau kematian orang tua, pola asuh yang salah, kekerasan dalam rumah tangga, atau perundungan atau yang biasa kita sebut dengan bullying. Selanjutnya adalah teknik memodifikasi perilaku bipolar. Yang pertama, dapat menggunakan teknik reinforcement atau penguatan. Teknik reinforcement atau teknik penguatan yaitu teknik yang di dalamnya terdapat proses di mana tingkah laku akan diperkuat oleh konsekuensi yang akan segera mengikuti tingkah laku tersebut. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan mendapatkan konsekuensinya. Tujuan dari diberikannya reinforcement ialah untuk merubah perilaku yang awalnya maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Reinforcement atau penguatan untuk remaja bipolar terbagi atas dua teknik, yaitu yang pertama penguatan verbal. Penguatan verbal berisi komentar berupa pujian, pengakuan, dan dorongan yang digunakan untuk menguatkan perilaku remaja bipolar. Penguatan verbal terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk kata-kata, contohnya bagus, benar, ya, tepat, betul. Dan yang kedua dalam bentuk kalimat, contohnya pekerjaanmu bagus sekali, pekerjaanmu makin lama makin baik, saya senang bekerja denganmu, cara memberi penjelasan sangat teratur. Dan yang kedua adalah penguatan nonverbal, yang berbentuk pertama penguatan berupa mimik atau gerak badan atau biasa disebut gestural. Yang kedua adalah penguatan dengan sentuhan. Yang ketiga, penguatan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dan yang keempat, penguatan dengan cara mendekati. Yang kedua adalah positive behavior support. Positive behavior support merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang digunakan untuk melatih perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial. Positive behavior support dikatakan sebagai pendekatan alternatif yang merancang intervensi proaktif untuk prevensi dan intervensi masalah perilaku. Fokus pada pemberian penguatan atas perilaku positif dan menghindari hukuman atas perilaku yang tidak diharapkan. Tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku masalah dan meningkatkan perilaku positif. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan untuk remaja yang mengidap gangguan bipolar? Yang pertama ada perawatan obat, lalu yang kedua ada perubahan gaya hidup, yang ketiga ada terapi perilaku kognitif atau yang biasa kita sebut dengan CBT, dan yang keempat ada terapi elektrokonvulsif, dan yang kelima ada obat tidur, dan yang keenam ada psikoterapi. Kasus bipolar pada remaja. Saya mengambil contoh kasus pada remaja yang didiagnosa mengidap gangguan bipolar tipe 2. Ia menceritakan faktor penyebab bipolar pada dirinya, yaitu karena faktor kekerasan pada saat ia kecil, lalu faktor broken home, dan faktor riwayat bullying. Berikut ini adalah video kasus gangguan bipolar pada remaja yang saya analisis. Awalnya gue tahu itu dari sekitar tahun 2014-2015an. Jadi teman gue waktu itu sempat ada yang mengalami gangguan bipolar juga, dan dia itu malah nyuruh gue untuk searching karena mungkin dia malas untuk ngasih tahu. Dan setelah gue searching di Google apa itu bipolar, ternyata oh wow, kok kayak gue gitu. Dan gue lebih banyak depresinya sih pas gue baca itu, terus kayak sempat self diagnose, dan akhirnya gue mencoba untuk ke psikiater dan bolehlah. Masa lalu ada. Jadi dulu itu waktu gue masih umur 4-5 tahunan lah, masih TK, masih SD. TK. Itu gue sempat kena physical abuse dari ada almarhum orang tua gue, and then waktu gue SD umur 7 tahun juga korban broken home. Terus gue sempat juga jadi korban bully. Ya. Jadi itu semacam kayak luka lama yang dipendam, terus akhirnya jadi borok dan akhirnya udah jadi makin parah ya.
Jadi aku tuh didiagnosa sebagai penderita bipolar tipe 2 itu karena aku memiliki depresi yang cukup tinggi dan hampir nggak pernah senang. Jadi maniknya itu nggak pernah muncul tapi nggak sesering si depresinya. Jadi ya udah gue kayak hilang minat, terus kayak nggak pengen ngapa-ngapain, mau mengasingkan diri dari pergaulan. Bahkan untuk ketemu orang aja gue takut untuk ngobrol sama orang tuh, gue nggak mau. Cuma kayak kamar tempat teraman gue. Juga gue nggak mau makan. Terus kayak kadang misalkan gue untuk makan doang nih, gue makan ciki, terus kayak udah kenyang gitu. Aduh kasihan sekali ya. Anaknya sensitif banget, parah sensitif banget. Kayak sebenarnya kalau misalkan nih orang lagi ngobrol, tatapan matanya ke gue, tapi mereka tuh nggak ngomongin gue, tapi seakan-akan gue mikir kayak, ih apa dia ngomongin gue ya, apa ada yang jelek dari gue, rambut gue berantakan, baju gue robek, kenapa padahal enggak, itu karena memang gue overthinking aja, dan itu nggak bagus. Terus juga keinginan untuk bunuh diri gue juga ada, itu parah banget sih, sampai gue melukai diri gue sendiri, dan gue kayak ya sorry tuh gue harus harm myself, kayak nyayat tangan kayak gitu sih. Depresinya kambuh ya biasanya tuh. Gue diem aja sih. Terus kayak nggak mau banyak ngomong juga. Terus bawaannya sedih aja, galau, tapi kayak nggak ada yang gue galauin, nggak ada yang gue sedihin. Terus amat sangat sensitif anaknya gitu. Terus kayak ada keinginan untuk bunuh diri, ada, cuma nggak yang tinggi banget. Cuma ya lebih senang untuk menyakiti diri sendiri, karena gue ngerasa sakit hati, dan dengan gue menyayat atau menyakiti diri gue sendiri tuh, dengan kata lain kayak gue apa ya, rasa sakit hati di hati gue tuh hilang aja gitu. Yes, awalnya kan gue sempet kayak self diagnose gak jelas gitu kan, terus kayak gue nggak bisa sih kayak gini, dan gue harus ketemu orang yang lebih mengerti soal gangguan mental ini. Akhirnya gue ke psikiater, dan ke psikiater pun gue nggak yang kayak langsung percaya, oh gue bipolar nih hasil diagnosanya. Gue sampai menemui kurang lebih 4 dokter spesialis kejiwaan, dan semuanya hasilnya sama kalau gue bipolar tipe 2. Dan akhirnya gue diresepin obat, dan sampai dengan hari ini gue masih kayak menjalani pengobatan dan psikoterapi. Jadi thank God semuanya stable. Terus juga gue nggak yang kambuhan depresinya tuh apa ya, yang sering muncul gitu. Jadi gue kayak bener-bener stable, dan gue bisa ketemu orang lagi dengan ceria, dengan ya gitulah, nggak yang gloomy apa coba. Orang sekeliling ya. Thank God mereka ngedukung banget, teman-teman aku, terus juga pacar aku dukung aku cie. Ya mereka ngedukung, terus udah gitu mereka selalu support. Dan apalagi kalau misalkan gue tuh pernah lepas obat nih, anaknya sotoy banget kan, lepas obat terus kambuh, terus gue cari teman-teman gue. Biasanya gue jam 2 pagi, jam 3 pagi gue ngechat semua orang di WhatsApp gue, di line gue, udah tidur belum, lagi ngapain, masih on nggak gitu. Terus kalau ada yang masih on gue ngobrol. Jadi ya mencari pertolongan tanpa obat kayak gitu sih pernah. Orang tua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai gangguan bipolar pada remaja. Saya meminta maaf apabila ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.